Merupakan mobil Bung Fitra yang kami pinjam. Merupakan mobil yang membuka mata orang Indonesia untuk mobil listrik. Ini adalah Hyundai Ioniq 5 Signature Long Range. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Yes, ini membuka mata orang Indonesia tentang mobil listrik. Memang ini bukan mobil listrik yang pertama yang dijual resmi di Indonesia. Sebelumnya ada Nissan Leaf, ada Hyundai Kona, dan Hyundai Ioniq. Ya, namanya sama dengan Ioniq, tapi tidak pakai angka 5. Tapi ketiga mobil tersebut tidak terlalu heboh. Ya, memang ada mobil-mobil listrik lain seperti Porsche Taycan, BMW i3S, Tesla importir umum, namun itu semua mahal. Apa yang membuat Ioniq 5 ini heboh sekali? Berlimpahan orderan di Indonesia sampai jauh melebihi supply, membuat antriannya menjadi panjang. Menurut kami penyebabnya adalah bentuknya. Ya, ini bentuknya keren. Merupakan salah satu mobil terkeren yang dijual di Indonesia saat ini. Retro, modern. Tapi menurut kami, desain macam ini ada umurnya. Ya, semua kekerenan memang ada umurnya. Ada yang panjang, ada juga yang pendek. Tapi ya, kami tidak peduli berapa lama umur kekerenannya. Yang penting, sekarang ini bentuknya keren. Ada 5 pilihan warna, semuanya warna netral. Karena ini mungkin tidak cocok dikasih warna yang aneh-aneh mobilnya. Dan ini adalah yang Dove Matte. Mungkin kalau kami beli Ioniq 5 juga, warnanya seperti ini sama. Ya, Ioniq 5 merupakan hatchback yang modern. Tapi ini sebenarnya tidak bisa dibilang hatchback biasa, bahkan malah bisa dibilang SUV atau MPV. Karena ini besar. Bentuknya itu seperti tidak mau besar. Bentuknya seperti hatchback kecil yang dibesarkan. Seperti Grand Sedona kami. Tidak kelihatan besar tapi sebenarnya besar. Ini panjang totalnya 4635 mm dan wheelbase-nya 3000 mm. Panjang totalnya memang biasa saja, tapi wheelbase-nya lebih panjang dari Mercedes-Benz E-Class. Bahkan lebarnya lebih dari Mercy E-Class itu, yaitu 1890 mm. Tema dari mobil ini adalah pixel. Ya, semuanya dari pixel-pixel. Lihat ini lampunya. Garis-garis ini sih keren, tapi ini sebenarnya adalah lampu. Dan kami memang nyalakan lampunya. Sekarang kalau dimatiin, hilang garis-garisnya. Ini DRL. Keren DRL-nya. Lampu kecil. Nah, sekarang lampu gede. Ini DRL yang meredup dan LED proyektornya nyala. Dimnya sini. Sen kanan. DRL berubah menjadi sen. Oke, ini adalah lampu kecil. Lampu gede sama aja, begini juga. Kemudian lampu rem. Garis 2 ini plus high mount-nya. Nah, tengah-tengah sini ini cuma ada lampu mundur, coba. Mundur, jangan lupa dipek lagi, kalau nggak mundur dia. Nah, nisannya. Lucu ya. Nah, kami kepikiran ide ya memodifikasi ini, titik-titik ini sehingga bisa bikin tulisan-tulisan. Misalnya jaga jarak. I love you. I miss you. Boleh kenalan nggak? Gitu. Sini. Kita buka kap mesinnya saja. Bukan kap mesin, kap depan. Frank. Udah ada pernya. Ini sudah kami bahas ya di first impression review, cukup lengkap di situ. Tapi inilah ruang mesinnya. Kita kasih lihat lagi di sini. Ada beberapa cairan di dalamnya dan ini ada bagasi kecil. Sebenarnya nggak kecil-kecil amat. Ini kapasitasnya 50 liter. Mungkin aki kalau dilipat-lipat masuk sini. Oh, ini buat aki. Ini ada aki. Ya, mobil listrik selalu ada aki 12 voltnya. Dan pendinginan itu ini di depan ada beberapa radiator untuk mendinginkan baterainya. Ini baterai itu panas. Atau kontrolernya mungkin dan motor listriknya juga ada panasnya. Ini kan punya Bung Fitra ya. Coba kita open. Bisa diangkat ya? Bisa kalau diangkat nih. Penasaran gitu isinya kayak gimana. Oh, di baut nih. Ini kayak kunci pas aja tuh. Kunci 8. Buka nggak? Jangan nih.
penasaran. EV. Sekarang kita buka tutup tangkinya. Bukan tutup tangki, tutup charger. Isi bensin. Ini buat fast charging. Close-nya dipencet. Bukanya pencet ini. Listrik yang masuk melalui konektor itu untuk mengisi komponen termahal dan terberat dari suatu mobil listrik, yaitu baterainya. Ini baterainya dapat yang besar karena ini adalah yang long range, 72,6 kWh. Untuk yang standard range dapat 58 kWh. Yang long range prime katanya bisa menempuh jarak dari full sampai habis 481 km. Yang signature 451 km karena beda velg. Velgnya lebih besar yang signature karena dapat 20 inch. Mobilnya udah gede, velgnya masih kelihatan besar. Ini adalah velg 20 inch dengan ban 255 lebar luar biasa dan tebal 45. Nah, bannya ini adalah Michelin Pilot Sport EV, ban yang didesain khusus untuk electric vehicle, untuk mobil listrik. Ini nutupin rem nih, karena remnya sebenarnya nggak terlalu besar-besar amat, karena mobil listrik nggak perlu rem yang terlalu besar. Sebagian besar mengurangi kecepatan dengan cara regenerative braking. Dan yang standard range itu jarak tempuhnya 384 km. Ini angka-angkanya bohong. Aslinya itu lebih jauh. Yang long range signature itu bukan 451, tapi ternyata bisa lebih dari 500 km. Heran, bohong kok malah dikecilin angkanya. Oke, baterai besar ini ngecharge-nya lebih lama daripada Kona elektrik kami. Tapi biasanya tidak terasa ngecharge-nya, karena rutinitas mobil listrik sehari-hari yang ngecharge di rumah, macam kita ngecharge handphone. Sebaliknya, misalnya rumah Anda mati lampu, ini bisa balik arah. Listrik dari Ioniq 5 ada fitur yang mereka sebut dengan V2L. Bisa mengeluarkan listrik juga untuk kebutuhan rumah tangga atau untuk camping. Menarik. Mobil mendapatkan mobile charger dengan kilowatt yang kecil, tapi bisa mendapatkan wall charger dengan kilowatt yang besar. Semakin besar kilowattnya, maka semakin cepat ngecharge-nya. Apakah semakin besar kilowattnya dapat mengurangi kawetan baterainya? Tenang saja, baterainya ini garansi 8 tahun atau 160.000 km. Jadi tidak perlu mikirin umur baterai sebelum 8 tahun. Setelah 8 tahun, sebaiknya jual mobilnya. Baterai berat ini diletakkan di tempat yang umum ditaruh pada mobil listrik, yaitu di kolong. Yes, di bawah. Tempat terbaik karena titik berat mobil menjadi rendah sehingga mobilnya jadi lebih stabil. Energi dari baterai itu kemudian disalurkan melalui controller yang kemudian menyalurkan tenaganya lagi ke motor listrik yang terletak di belakang untuk memutar roda belakang. Untuk yang long range ini mendapatkan settingan tenaga motor listrik sebesar 217 PS dengan torsi maksimal 350 Nm. Kalau yang standard range, torsinya sama tapi tenaganya 170 PS. Ini kalau torsinya sama berarti yang beda hanya di RPM-nya saja, RPM maksimalnya. Karena ini motor listriknya di belakang, jadi ini rear wheel drive. Berarti regenerative braking-nya juga di ban belakang. Apakah akan berbeda rasa nyetirnya? Nonton video ini sampai habis, karena kami puas jalan-jalan nyobain mobilnya Bung Fitra ini. Oke, cukup urusan kelistrikannya. Sekarang kita kembali ke kemobilannya. Kita buka bagasinya. Ini punya bagasi yang luas, 527 liter. Karena luas, kami mencoba masuk. Ini kayaknya harusnya bisa buat row ketiga nih. Gede banget loh ini. Cuma memang ininya landai, nggak bisa ditutup. Kalau tutup pala patah. Nggak patah sih, copot. Tapi ini lega sekali. Numpuk-numpuk 4 stick golf bisa kali ini bederetan. Lebarnya cukup. Nah, sekarang coba kalau kita lipat joknya. Cara ngelipatnya dari sana ya, nggak bisa dari belakang, sayang sekali. Rian, tolong lipat jok. Yang sebelah sana. Nah, ini kan enak buat bobo-boboan kan. Enak sekali. Kita gelar kasur di sini. Bisa memandang ke atas dari panoramic roof. Enak kalau jadi ngantuk. Nggak empuk sih. Cuma kayaknya seharian capek terus ketemu rebahan gini enak. Aduh. Di bawah masih ada tempat-tempat buat naro. Enggak sih, ini penuh. Ini buat naruh barang. Sebelah sini nih
Ini mobile chargingnya belum pernah dipakai kayaknya Bung Fitra. Ini tire repair kit, tire mobility kit. Berantem ini, cocok. Masih bisa dibuka. Oh, masih bisa naruh barang-barang rahasia lagi sampai ke dalam. Nih ya, dengerin suaranya di dalam. Ya nggak masalah sih, cuma agak kenceng aja suara klotak-klotaknya. Di sini suaranya sih. Oke, sekarang kami coba dulu duduk belakangnya. Bagian yang kami suka di interior adalah belakangnya. Belakangnya ini lega sekali. Leganya pakai sekali. Ini sudah kami bahas juga di first impression review, tapi kami ingin bahas lagi. Ini lega, enak. Memang rasanya lantainya itu agak tinggi karena di bawah ini full baterai semua. Cuma masih belum sampai tahap mengganggu juga. Kaki masih bisa masuk di belakang posisi nyetir kami, jarak dengkul sejengkal lebih. Headroomnya masih ada, lega. Terus panoramic roof-nya menyinari, bukan menyinari, cahaya dari luar bisa masuk sehingga kabinnya terang. Ada armrest-nya, tingginya sama nih kanan kiri, pas. Jadi terus kalau ini masih kurang tidur masih bisa ditidurin lagi. Enak loh belakangnya. Ini kayak S-Class lama, seri 7 lama nih leganya ya segini-segini. Ya, mungkin kalau S-Class seri 7 agak lebih lebar dikit aja kali. Cuman Reclam gila. Luar biasa. Terus ada 2 colokan USB biasa, tempat-tempat naruh di sini bawah. Di pintu ada kantong pintu, ada tempat botol juga. Terus di sini di antara di armrestnya pintu ini sama panel itu masih bisa buat naruh-naruh sesuatu, misalnya pulpen, nyelipin handphone gitu. Handphone jangan kali kalau ngerem mendadak terbang ke depan, bisa naruh-naruh di sini. Ini ada pemanas joknya, nggak penting sama sekali. Indonesia nggak perlu pemanas jok kecuali memang lagi masuk angin sekali, ya, lagi menggigil masuk angin gitu, mungkin dibutuhkan. Cuma kami nggak pernah pakai sama sekali. Ada tirai untuk privacy dan untuk mengurangi sinar matahari yang masuk. Ada AC di pilar B. Speakernya ada lampu ambient LED-nya. Terus semuanya empuk-empuk. Aduh, bagus ya. Teknologi listrik itu memang mahal saat ini ya, apalagi di baterainya. Nah, mobil ini dengan harga 800-an juta itu mendapatkan seperti ini. Walaupun misalnya tidak dapat mobil listrik, dapatnya mobil bensin, itu udah oke. Apapun yang didapatkan di sini bagus. Terus bawahnya kan rata, karena bawahnya baterainya rata. Di tengah ada seat beltnya, mana seat beltnya? Seat belt 3 titiknya. Ini duduk bertiga di dalam sini karena mobil ini cukup lebar. Coba yang kurus-kurus, Eki duduk sini, Rian duduk sini. Walaupun mereka kurus-kurus, tapi ini lega sekali, ya. Masih lega, enak. Jarak jauh ya, dari ke bodi mobil luar tuh masih jauh juga. Artinya sebenarnya kabinnya masih bisa dilegain dikit dengan ngecilin panel pintunya. Cuma ini lega, luas. Dah. Oh, udah, Pak. Speed. Tadi katanya lega. Hah? Lega kalau ini. Untung bukan om gendut ya. Parah banget om gendut. Nah, ini tombol-tombol di sini yang biasanya pada Toyota begitu ya. Itu untuk maju mundurin jok sebelah kiri. Ini iya untuk maju mundurin, tapi jok belakang. Sedih, kenapa malah taruh belakangnya? Padahal kan ada tombolnya di sini untuk maju mundur. Elektrik. Kenapa tambahin lagi tombol di sini? Buat apa? Mungkin biar supirnya kalau mau ngontrol tuh gampang belakang gitu ya. Gitu. Cuma lebih penting lagi jok ini. Coba kalau yang ini atas. Tuh, ini malah untuk relax mode. Untuk mengaktifkan relax mode-nya. Ini belakang joknya kayak denim gitu, lucu. Oke, kita ke depan. Wah, kokpitnya. Kami suka bentuk simple tapi modern. Ini material-materialnya juga terlihat dan terasa mewah. Walaupun sebenarnya banyak material dari interior ini yang ramah lingkungan. Kami tidak bisa merasakan bedanya ramah atau tidak. Ada tanda aneh, 4 titik di setirnya. Bukannya logo Hyundai, malah ini. Ya, ini ceritanya adalah kode Morse untuk huruf H. Walaupun sebenarnya logo H pada Hyundai itu H miring. Kuncinya seperti ini, tapi sebenarnya aslinya nggak seperti ini. Ini dipakai case krom-kroman, ya, seperti di Kona kami. Ya, Bung Fitra juga pasang
krom-kroman seperti ini. Belinya tuh ada di marketplace. Kunci aslinya tuh susah nih kalau udah kepasang. Ngepotnya susah. Ya kayak gini lah standar Hyundai. Nyalain dulu panas ya kan. Oke. Nah, interiornya pun bagus. Kokpitnya semuanya empuk-empuk. Ya, empuk-empuk loh, bener loh. Enggak, tapi dia bertekstur lah setidaknya. Ini enggak, tapi emang di bawah-bawah nggak pernah ada yang empuk-empuk kecuali mobil super mahal. Enak lihat interiornya. Ini auto day night kan, bukan nggak ada sama sekali kan auto ini. Ada panoramic roof, cuma hanya bisa dibuka tutup blindnya saja ya. Enakan kebuka sih, toh udah gelap juga itunya. Lampu bacanya model sentuh, nyalainnya dan matiinnya. Vanity mirror kanan kiri, nah ini mobil Korea nih. Ini kalau kita nyalain, terus lupa matiin nih, kita tutup. Abis kita tutup, udah mati. Tutup, mati. Simpel aja ini. Ini terus kedorong ini jadi mati. Pinter. Ini ada 2 layar, instrumen cluster dan layar tengah. Ini sebelah kiri atas ada profilnya, jadi kita bisa isi profil kita. Ini profil kami. Kita bisa change user ke profil yang punya mobil, Fitra Driver. Tapi ini kembali ke kami aja. Nah, menu-menu di dalam sini, kami ngeliatnya tuh seperti Android zaman dulu gitu. Jadi agak susah dipelajari. Coba home-nya mana? Home-nya ada di tombol ini. Ini home-nya. Oh, ini menu-menunya. Ada menu EV untuk ngelihat seberapa jauh. Dan kalau misalnya AC mati, ini sekarang 443 km, 84% baterai. Tapi kalau AC-nya dimatiin, kita bisa nyampe 510 km. Kenapa sih suka nge-lag gitu loh? Kalau pertama kali buka kali ya. AC-nya tuh bisa driver only. Sebelah kiri mati. Iya buat menghemat AC, pinter. Bisa driver only, keren. Sayangnya kan, ini tuh mobil ada pendingin joknya dan pemanas joknya. Tapi ada pendingin joknya. Pendingin joknya itu ngidupinnya tuh lewat layar dan agak dalam nih, heat and ventilation. Di menu yang berbeda lagi. Buka loh. Nih. Dinginnya untuk panasin. Sini. Pakai layar. Layar sentuh dengan menu banyak, pilihan banyak seperti ini mengurangi jumlah tombol sih. Jadi nggak rame kebanyakan tombol. Cuma kami tuh old school orangnya. Lebih suka tombol-tombol. Yang fisik. Memory seat configuration. Nah ini bisa kita save bentuk posisinya seperti apa di sini. Keren ya. Quiet mode ada seperti di Hyundai atau Kia lain. Mengaktifkan quiet mode itu suara audio menurun, belakang hampir hilang suara audionya. Jadi buat kalau misalnya kita bawa penumpang, anak-anak kita pada tidur, kita aktifkan quiet mode, nggak mengganggu mereka suara audionya. Terus setup. Ini setupnya banyak juga ya. Brake mode ada normal, ada eco, ada normal, ada sport. Brake-nya, ngerem aja ada modenya. Smart regenerative, medium deceleration. Banyak menunya. Ini kalau dibahas satu-satu kayak video ini agak panjangan nih. Ya, nggak usah. Tidak usah kita bahas satu-satu. Buka dong. Pengen lihat aja, intip-intip. Oh, language. Language-nya ada di sini. Ini kita balikin Bung Fitra pakai bahasa lain aja. Nah, layar ini bisa juga menampilkan Apple CarPlay, Android Auto, dan layarnya pun bisa terbelah untuk jadi sambil melihat Apple CarPlay peta. 2 layar begini. Ya. Nah, audionya Bose. Dan suaranya enak. Dan masih bisa dienakin lagi kayaknya. Bawah sini urusan layar juga, tombol-tombol fisik. Kami suka tombol fisik untuk home, media, favorite, setup. Setup tuh yang tadi setting. Terus ini parking sensor. Dan ada tombol kamera. Ya, ini kameranya bagus. Lengkap dan kameranya cukup detail, bagus ya gambarnya. Bisa menampilkan dari atas begini, 360. Ini kamera belakang, terus kita bisa pencet ini untuk melihat mobil tuh. Ini pintu kiri lagi dibuka, jadi bentuknya berantakan yang kiri. Urusan AC, sayangnya ini tombolnya tombol-tombol, bukan tombol fisik. Semuanya tombol-tombol sentuh. Defogger depan, defogger belakang. Tombol sentuh, kami tidak suka tombol-tombol sentuh. Tapi ini yang lumayan niat, mereka volume audio tuh puter-puteran fisik.
dan tune-nya atau SIG atau next previous itu fisik juga. Start stop engine button-nya ada di sini. EV start stop. Oh, dijelasin EV ini nggak usah ditungguin suara mesin nyala kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong suara mesin, ini tuh ada getaran halus pada mobil ini seperti mesin nyala, padahal kan nggak ada mesinnya ya. Ternyata kalau kita matikan AC, getaran tuh hilang. Jadi itu adalah komponen AC, entah itu kompresor atau kipas. Ini ada menimbulkan getaran yang sangat halus, hampir nggak terasa. Tapi kalau kita di otak kita karena kita biasa internal combustion engine, terasa kayak ini adalah mesin yang hidup. Setirnya 2 spoke, sebelah kanan untuk urusan adaptive cruise control dan MID. Terus ini bisa diubah-ubah sedikit bentuknya. Pengen jarum biasa gitu nggak ada kayaknya. Anyway, sebelah kiri untuk urusan audio dan lain-lain. Nah ini ada drive mode. Ya, ini seperti putar-putaran padahal enggak. Ini drive mode-nya dipencet. Ini adalah tombol untuk eco, normal, dan sport mode. Kalau mau snow mode dipencet, tahan lama. Oke. Biasanya kalau ketemu gini nih di misalnya Mercedes AMG gitu diputer untuk driving mode-nya, atau Porsche driving mode-nya, tapi ini dipencet karena ini tidak terlalu sporty sebenarnya. Shifter tidak ada di sini, adanya di sini gede. Ini seperti ada combination switch satu lagi di bawah, ya, besar sekali. Ini cocok seperti bentuknya mungkin mirip juga, ya tuh. Nah, shiftingnya mundur gini, maju gini, kami udah lengkap juga di first impression review itu. Ini untuk urusan lampu-lampu, ada auto headlight. Ini sebelah kiri adalah untuk urusan wiper, ada autonya juga. Nah, ini pedal shift. Pedal shift ini seperti di Hyundai Kona Electric kami, itu adalah untuk mengatur seberapa regeneratif yang kita inginkan. Nah, ini adalah levelnya nih. Ya, level 3 nih bisa juga kita ke level 0. Level 0 tuh digas, lepas gas, tidak regeneratif ngelepas gasnya. Jadi nggak ada ngerem secara regeneratif, harus tetap ngerem pakai rem, dan itu sama sekali nggak ada regeneratifnya walaupun kita sudah injek rem. iPedal ini berarti kita bisa one pedal driving, karena kalau kita lepas gasnya dia bisa mengurangi kecepatan yang cukup drastis sampai berhenti. Enak juga pakai iPedal, tapi nanti kami jelaskan lebih lanjut mengenai iPedal pada saat nyetir. Sebelah kanan, rem tangan tuh ada di sini, jadi rem jari ya. Ngerem tangan, ngelepas rem tangan, buka bagasi, traction control, stability control, manual leveling headlight, dan ada auto hold-nya. Sebelah kanan sini seperti biasa, power window, semuanya, tidak semuanya auto, hanya depan saja yang auto, belakang tidak ada auto. Ini adalah window lock sekaligus start lock. Tuh, jadi ngunci belakangnya. Untuk kunci pintu pada mobil ini, itu tidak ada indikator apa-apa yang bentuknya fisik. Adanya hanya lampu ini. Seperti di mobil-mobil Eropa, hanya lampu ini. Kalau udah ngunci ya, berarti ini nyala. Kepraktisan, kantong pintu, ada tempat-tempat bisa naruh botol. Sini bisa naruh 2 botol lagi, gelas sih, cup holder. Sini ada tempat-tempat gede karena ini adalah versi signature. Ada wireless chargingnya, 2 buah colokan USB. Sana ada colokan USB lagi, yang terkonek ke sistem ini adalah colokan USB yang itu. Ini ada tempat naruh-naruh lagi di bawah sini. Ada double sport power outlet. Ini sih kami suka nih. Ini bisa naruh macem-macem, enak. Ada tempat lagi di dalam armrestnya. Lacinya unik sekali karena ini literally laci kayak laci rumah ditarik. Bukan buka ke bawah gitu, enggak. Posisi nyetir. Full electric seat ya. Naik turun, belakang dan depannya juga bisa naik turun. Ada lumbar supportnya. Ini standar senderan-senderan. Terus ini relax mode ya. Iya, relax mode. Comfort mode apa relax mode itu namanya. Ada leg rest-nya di depan, coba. Ini mudah-mudahan nggak bisa aktif kalau lagi nyetir ya. Enak sih duduk ya, cuma leg rest-nya ini kurang tinggi sedikit. Masih bisa lebih tinggi ya? Nggak bisa. Yang bagian depannya khusus leg rest-nya doang. Oke, kita masuk ke posisi nyetir. Posisi nyetir, ini setirnya ada tilt dan teleskopik. Ya, kami lebih suka ditarik habis, dan ini hampir turun habis. Cuma naikkan dikit deh. Karena setirnya ini lingkar atasnya nutupin sebagian instrumen clusternya. Jadi pojok-pojok sini instrumen cluster tuh ketutupan setir. Kalau kami ya, di posisi duduk kami. Tapi harus duduknya enak. Memang joknya tuh agak tinggi ya, karena memang ini mobil yang besar dan tinggi. Tapi ini enak, kami suka. Footrestnya juga pas posisinya. Ini pas nyetir begini. Saatnya kita jalan. Oh iya, pintunya. Semua pintunya berat-berat.
Ini benar-benar berasa kayak naik mobil Eropa jadinya. Terus jadi kadang-kadang kita nutupnya setengah aja gitu, gara-gara beratnya. Berharap dia vakum, masuk soft closing. Enggak, ini bukan mobil Eropa. Jalan. Salah, maju yang sana. Nyetir Hyundai Ioniq 5 ini langsung terasa mahalnya. Sampai-sampai kami sering salah. Sen malah geser tuas kiri yang nyalain wiper. Iya bener, besar. Mobil ini tuh ya dari dalamnya lega dan luarnya memang lebar juga. Terasa nyetirnya. Nah kalau nyetir di jalan raya gini sih nggak terlalu terasa. Yang terasa itu ketika kita masuk gang. Masuk gang itu agak lebih challenging dibanding dengan naik mobil biasa karena ini lebar. Tapi pandangannya luas, enak gitu loh, kami suka. Ini posisi duduk yang kami setel agak tinggi sih. Ke belakang juga ngeliatnya masih oke, masih enak. Terus orang-orang tuh masih ngeliatin karena mobil baru atau karena ini mobilnya Bung Fitra. Fitur-fitur safety-nya banyak. Tadi kalau ngesen kan nyala ininya, kamera yang samping. Nah itu ada blind spot monitoringnya juga. Terus kalau misalnya kita ngasih sen di blind spotnya ada mobil atau motor, setirnya juga ikut getar selain bunyi. Kekedapannya itu bagus, macam mobil Eropa. Suara mesinnya tidak terdengar sama sekali karena tidak ada mesinnya. Pas memang pakai ban yang tidak berisik, karena tidak ada suara mesin, biasanya road noise dari ban itu lebih dominan jadinya. Tapi suspensinya menurut kami sebenarnya tidak empuk-empuk amat. Cuma karena bodinya ini berat, jadi bantingannya tuh terasa mahal. Iya, bantingannya terasa mahal. Terasa kayak Eropa-Eropaan gitu. Ngayunnya tuh enak. Goncangan halusnya, teredamnya juga oke. Walaupun ini velgnya besar ya. Ini ban judulnya sport tapi nyaman dan tidak berisik. Dan bannya ini kami suka. Bannya itu empuk dan halus suaranya. Michelin Pilot Sport EV. Jadi sponsornya Formula E juga ini bannya. Dan karena baterainya di bawah, titik beratnya di bawah, jadi mobil ini stabil. Beloknya enak. Setirnya ringan dan lumayan direct juga. Nggak direct sekali tapi lumayan direct. Stabil. Gripnya juga oke. Ini Bung Fitra curang sekali nih, sudah pernah naik Ioniq 5 di sirkuit Formula E, tapi bukan mobil dia lagi. Nah ini jalan beton sekarang. Tuh, ngeredam bantingan tuh enak. Ini kombinasi ban dan suspensi yang bener. Dan dari suspensinya juga terasa refine gitu. Kayak terus regenerative braking. Ini setup standarnya dia level 3 regeneratifnya. Kita bisa balikin ke level 0. Nah level 0 itu walaupun kita injek rem, dia tidak akan meregen, tidak akan jadi regeneratif. Ini kalau habis digas, dilepas gas, glosor gitu aja level 1. Level 0. Level 1 dilepas gas, ngurangin sedikit. Level 2 ngurangin lebih banyak. Level 3 ngurangin banyak sekali. Nah, ada satu level lagi. iPedal. Jadi iPedal on itu kita kalau kita lepas gas itu bisa sampai berhenti regeneratifnya tanpa harus pakai auto hold, dia berhenti diam. Ini mobil listrik rear wheel drive, berarti bisa drifting. Dan karena ini mobil listrik berarti banyak mengandalkan regenerative braking untuk mengurangi kecepatan. Berarti saat regenerative braking ini seakan-akan ngerem pakai roda belakang karena ini rear wheel drive. Kalau mobil biasa itu ngerem dominan roda depan. Karena pada saat pengereman, momentum itu membuat roda depan lebih mendapatkan grip dibandingkan dengan roda belakang. Jadi seharusnya rasanya beda. Tapi kami tidak merasakan sama sekali perbedaan pengereman di belakang ini. Yang pasti tidak seperti ngerem dominan depan. Ini lebih tidak terasa diving, lebih tidak menunduk moncongnya. Beda dengan Hyundai Kona kami yang front wheel drive. Sekarang kita coba adaptive cruise controlnya. Terus setir juga bisa nyetir sendiri, ngejaga di antara garis.
tenang aja begini. Kita lihat di garis yang nyata begini, berapa lama dia minta pegang setir lagi. Nggak pakai tangan. Nah itu udah minta pegang setir. Depan ada mobil, dia akan ngerem, ikutin kecepatan mobil depan. Kalau kita ngeset cruise controlnya lebih tinggi daripada mobil depan. Oke, cruise control lagi di 80 km per jam. Andai kalau misalnya ini bukan listrik, kita keluar kota tuh enak begini. Listrik keluar kota agak resiko, bisa tapi agak resiko. Resikonya itu kalau kita tidak dapat tempat fast charging, sehingga mesti ngecharge numpang rumah orang. Nah itu ngecharge pasti lama dan orangnya pasti marah-marah. Udah numpang ngecharge, numpang parkir. Dari mobil listrik itu selain berubah gaya hidup kita dengan ngecharge bukan ke pom bensin, tapi ada plusnya lagi yang paling kami suka, yaitu tenaga yang instan. Kalau kita tiba-tiba kita injek gaspol nih misalnya, kencang. Bagaimana dengan kehematannya? Untuk electric car itu hitungannya bukan kilometer per liter, tapi kilometer per kWh, kilowatt hour. Isi tangki bensin biasanya itu hitungannya adalah liter. Isi baterai hitungannya adalah kWh, kilowatt hour. Ini kami kombinasi dalam kota macet sekali dan tol lancar dapat 6-7 km per kWh. Kalau Kona elektrik kami biasanya dapat 7-8 untuk macet-macet dalam kota. Kalau lancar Kona elektrik bisa di atas 8 km per kWh. Ioniq 5 ini lebih boros listrik yang dibandingkan dengan Kona kami. Tapi ya, mobil ini lebih besar dan lebih berat. Memang wajar kalau lebih boros. Menginjak gas biasa sehari-hari akan terasa lebih pelan daripada Kona elektrik. Namun apabila digaspol, ya sesuai speknya, ini lebih kencang. Bagaimana dengan 0 ke 100 km per jam? Berapa detik bisa dapat? Pada pengetesan 0 ke 100 km per jam di channel Motomobi itu kami lebih ke real world situation, di mana AC itu nyala di suhu paling dingin, blower di paling kecil. Terus kami tidak mematikan stability control atau traction control, dan kami tidak menahan rem dan gas untuk start. Nah ini juga mobil elektrik, nggak perlu begitu. Tapi dari rem langsung pindah ke gas. Kenceng ngisi terus loh. Tapi di atas 80 udah mulai melambat 7,37 detik. 0 ke 100 km per jam. Sebentar saja. Jadi ini kayak mesin ngepindah-pindah gigi. Emang ini single speed ya. Berangkatnya nggak terlalu mengagetkan, tapi ngisi terus 7,37 detik. Luar biasa. Nggak spektakuler, tapi pas aja. Pas tuh. Mobil yang 7 detik 6-8 detik deh 0-100-nya itu enak untuk sehari-hari. Sudah cukup enak untuk sehari-hari maksudnya. Tapi overall menyenangkan sih nyetirnya. Kami suka kabinnya terang, lega, bisa nyetir sendiri, quiet, sepi, audionya bagus. Kami nggak suka tombol AC-nya, tapi ya udahlah. Ini mobil sempurna ini, kayak too good to be true. Tapi ada beberapa hal memang yang potensi bahaya menurut kami. iPedal ini kalau nggak biasa ya, tapi lama-lama orang pasti biasa. Kalau nggak biasa, karena kami sempat hampir salah refleks kemarin. Karena sudah jarang menginjak rem, sampai lupa harus mindahin kaki untuk ngerem. Nah begitu pengen ngerem lebih awal, yang diinjek malah gasnya juga. Nah, itu potensi bahayanya. Cuma mudah-mudahan kami salah, itu bukan potensi bahaya. Tapi kami sempat ngerasa itu sekali. Belum terjadi lagi sih, sekali doang. Salah injek, gas yang diinjek.
Tapi di posisi iPedal ini terasa gasnya itu agak kurang sensitif, jadi kayak tenaganya kurang itu, padahal sama aja. Rasio pedal gasnya berubah karena kalau dilepas gas lebih ngerem. Beda halnya sama di level 0. Level 0 tuh seperti sensitif sekali, tapi akan boros sekali karena tidak ada regeneratif sama sekali. Hyundai Ioniq 5 harganya memang jelas di atas Kona dan Ioniq Electric, tapi ini mendapatkan jauh lebih banyak. Urusan kelistrikan dan drivetrainnya lebih baik, dan dapat mobil yang lebih besar dan jauh lebih mewah. Ini adalah harganya. Dan ini dari yang didapatkan menurut kami lebih murah, lebih worth it. Mungkin harga segini karena CKD. Senang sekali di Indonesia ada pabrik mobil listrik. Pantas ini diantri banyak orang. Sampai harus inden lama. Seharusnya kami juga punya. Andain 3 row agar muat anak-anak kami. Tapi personally, apabila untuk nyetir sehari-hari, kami lebih senang nyetir Kona kami karena lebih kecil. Terasa lebih gesit jadinya untuk melintasi kemacetan dalam kota. Tesla sempat membuat heboh Amerika dengan Tesla Model S-nya. Hyundai membuat heboh Indonesia dengan Ioniq 5-nya. Overall, mengenai Hyundai Ioniq 5 Long Range Signature, merupakan pilihan yang paling tepat untuk Anda yang ingin mobil listrik saat ini. Kecuali kalau Anda suka mobil Inggris. Karena Mini baru keluar mobil listriknya. Nanti akan ada full reviewnya di channel Motomobi ini. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.